Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru di Indonesia. Salam olahraga. Saya Radila Pramita Ayu Aneng SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, Universitas Mula Warman, kelas PJOK 3, kelompok 2. Hari ini saya akan memaparkan best practice saya dalam kegiatan PPL 2. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Yance Yakob Sapulete SPD MPD dan guru pamong Bapak Remi Muharam Tirta SPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya sampai pada tahap best practice ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang best practice saya dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya gunakan berada di SD Negeri 018 Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Lingkup pendidikan adalah kelas 4 SD Negeri 018 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran materi sepak bola. Penulis adalah saya sendiri, Radila Pramita Ayu Aneng SPD, tertanggal 23 September tahun 2022. Yang melatar belakangi kondisi pengambilan metode ini atau identifikasi ini adalah guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan sesuai dengan karakter siswa, serta penyediaan media pembelajaran yang belum tepat, sehingga peserta didik belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan guru masih menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton. Mengapa praktik ini perlu saya bagikan? Agar menjadi motivasi dan bahan refleksi bagi saya pribadi, juga sebagai bahan referensi untuk Bapak, Ibu, atau rekan sejawat di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru sangat penting dalam pendampingan dan memantau pelaksanaan model PBL ini. Karena guru bertugas untuk memberikan bimbingan, pengarahan kepada peserta didik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berguna bagi kehidupan sehari-hari peserta didik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk saya? Setelah melakukan identifikasi masalah dengan merefleksi diri, wawancara kepada kepala sekolah dan rekan sejawat, maka beberapa tantangan yang saya dapatkan terjadi adalah: yang pertama, kurangnya motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang ketiga, strategi pembelajaran belum sesuai dengan karakter siswa. Yang keempat, metode pembelajaran yang membosankan atau monoton. Yang kelima, jaringan Wi-Fi atau provider tidak mendukung. Dalam kegiatan ini, yang terlibat adalah kepala sekolah sebagai konsultan wawancara, rekan sejawat sebagai konsultan wawancara, siswa sebagai subjek, dan
keluarga sebagai pembantu untuk pembuatan video atau media pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah di atas adalah yang pertama, guru melakukan observasi peserta didik baik di kelas maupun di lapangan sebagai bentuk mencari akar permasalahan dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, yang kedua, guru mewawancarai kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai bentuk mencari solusi yang tepat untuk melakukan kegiatan PPL 2. Yang ketiga, terkait dengan kurangnya motivasi dan keaktifan peserta didik, guru menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, misalnya materi disampaikan melalui video pembelajaran dengan media YouTube. Yang sudah dilakukan, video dengan gerakan manipulatif menggiring bola menggunakan video YouTube. Selanjutnya, guru menggunakan animasi yang menarik dalam tampilan materi, menggunakan PowerPoint. Guru menggunakan gambaran dan contoh konkret dalam mempraktikkan materi gerak manipulatif menggiring bola. Selanjutnya, terkait pembelajaran inovatif dan kreatif, guru dapat mendesain media pembelajaran yang menarik dengan penggunaan video interaktif, YouTube, PowerPoint, dan gambar-gambar menarik, dan juga menggunakan video konkret. Contohnya, video konkret melakukan gerakan menggiring bola. Bisa menggunakan video Canva yang dikolaborasikan dengan PowerPoint dan YouTube. Dalam kegiatan praktek, menggunakan juga kegiatan yang menyenangkan, misalnya menggunakan metode kompetisi Yang kelima, atau terkait strategi yang sesuai dengan karakter siswa. Saya sebagai guru mempelajari model-model pembelajaran, lalu memahami karakter siswa dengan melihat kemampuan dasar siswa, lalu melihat karakter materi untuk disesuaikan dengan siswa. Yang keenam, terkait metode yang membosankan. Saya sebagai guru dapat menggunakan berbagai macam variasi metode ataupun metode-metode yang bisa dikolaborasikan. Misalnya, dalam kegiatan ini saya menggunakan metode saintifik dikolaborasikan dengan metode ICT, yaitu siswa dapat mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan suatu video pembelajaran dalam satu waktu yang bersamaan. Di sini saya juga menggunakan metode demonstrasi dan unjuk kerja dan juga presentasi dalam praktik di lapangan. Sehingga berbagai macam metode ini digunakan menghindari kebosanan dan monoton dalam pembelajaran, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tantangan yang ketujuh, yaitu kondisi jaringan dan provider. Di sini, solusi saya adalah menyiapkan paket internet secara mandiri mencegah. Dari langkah-langkah di atas, maka strategi yang dilakukan adalah yang pertama, menggunakan media pembelajaran berupa video dan PowerPoint interaktif, bisa menggunakan Canva dan menggunakan media benda konkret. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk membantu siswa berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Peserta didik lebih mudah mencari solusi pemecahan masalahnya, serta memotivasi siswa melalui diskusi kelompok secara heterogen. Yang ketiga adalah menjadi guru yang tidak kaku, fleksibel, namun tetap tegas. Dan yang keempat, menarik perhatian peserta didik dengan media yang inovatif, kreatif, dan mudah diakses. Dan yang terakhir adalah memberi stimulus atau umpan balik yang positif kepada peserta didik. Proses yang diharapkan adalah guru mengharapkan dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan interaktif antara guru dengan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi yang edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam praktik ini tidak lepas dari keterlibatan dosen pembimbing dan guru pamong.
juga kepala sekolah, rekan kerja, orang tua siswa, serta siswa. Adapun sumber daya materi yang dibutuhkan adalah yang pertama, kondisi guru dan peserta didik dalam keadaan sehat. Yang kedua, kondisi alat, proyektor, dan laptop dalam keadaan baik. Dan yang ketiga, jaringan internet yang mendukung. Yang keempat adalah cuaca yang mendukung atau antisipasi jika cuaca tidak mendukung. Dan yang kelima adalah kolaborasi dengan teman sejawat dalam penggunaan sarana dan refleksi hasil dan dampak dalam best practice hari ini. Dampak dari aksi langkah yang dilakukan dirasa hasilnya sangat efektif dan dapat dilihat dari media pembelajaran berupa video dan PowerPoint interaktif yang dibuat melalui Canva dengan kombinasi media YouTube berupa video pembelajaran. Gerakan manipulatif menggiring bola. Dengan menggunakan media tersebut, siswa menjadi lebih bersemangat, aktif, antusias, dan menjadi lebih fokus dibandingkan dengan media textbook dan metode ceramah saja. Dampak yang kedua adalah penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL membuat peserta didik lebih termotivasi dan aktif dalam belajar karena mereka mampu menemukan solusi permasalahan, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil karya diskusi kelompok. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan media video pembelajaran interaktif dapat membantu guru lebih mudah dalam menyampaikan materi, terutama materi yang abstrak dan tidak dapat dihadirkan secara nyata objeknya. Adalah dengan fokusnya siswa dibanding dengan hanya menggunakan textbook dalam memahami materi, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari hasil evaluasi akhir pembelajaran, 25 peserta didik mendapatkan nilai sikap dan keterampilan di atas KKM dan hanya 2 peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang artinya tidak efektifan pembelajaran hanya ada pada 2 siswa tersebut. Respon siswa dan orang lain seperti orang tua siswa, kepala sekolah, dan rekan sejawat adalah mereka sangat senang. Bisa dilihat dari kegiatan refleksi, akhir pembelajaran, dan hasil wawancara bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media mudah dipahami dan juga menarik. Faktor keberhasilan pembelajaran adalah meningkatnya KKM dalam penilaian sikap dan keterampilan siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif. Selain itu, bisa diamati juga dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi lebih semangat, lebih senang, lebih interaktif, lebih fokus, dan kreatif. Di rumah, siswa mengulang kembali pelajaran melalui media YouTube dan kegiatan yang sudah guru lakukan. Itu TPL 2 Ayu supaya ibu bisa mengamati dan memberikan tanggapan. Mungkin sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan kalau menurut kacamata saya, nggak tahu nanti kalau dosen pembimbing nanti. Insya Allah mungkin tidak terlalu banyak melenceng, mudah-mudahan sempurna. Doa saya mudah-mudahan akan lebih baik lagi, melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Saya akan memberikan tanggapan. Yang pertama, siswa sudah interaktif. Yang kedua, media pembelajaran sudah menggunakan ICT dan TPACK. Di situ pembelajaran sudah inovatif dan kreatif. Nah, setelah itu, secara sikap sudah terlihat penguatan karakter siswa dengan disiplin, tanggung jawab, dan diskusi. Setelah itu, pembelajaran yang hot terlihat dengan metode diskusi dan pengamatan. Penguasaan kelas sudah baik, siswa terkontrol dengan baik.
Kemudian yang perlu ditingkatkan Bu, yang pertama itu perlu dikembangkan lagi kemampuan penguasaan kelas dan lapangan. Yang kedua perlu menerapkan juga di kelas-kelas yang lain dan diularkan dengan teman sejawat dan yang lain juga Bu. Dan selebihnya sudah bagus Bu. Terima kasih Pak Fajri. Atau wali murid, maka saya dapat memberikan tanggapan. Pertama, pembelajaran yang ditampilkan sudah menarik, ya, dilihat dari siswa khususnya, ya, pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, kreativitas guru sudah terlihat dan aktivitas siswa sudah terlihat juga, sehingga anak-anak termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, kontrol anak-anak sudah baik dan karakternya sudah terlihat dan nampak. Yang harus tingkatkan adalah pembelajaran yang lebih bervariasi dan harapan semua pembelajaran dapat menggunakan media teknologi atau media teknologi informasi dan komunikasi. Jadi harapan selanjutnya ditingkatkan dalam kegiatan kolaborasinya. Ya, Ibu Guru sekarang sedang merefleksi kegiatan pembelajaran ini kan hari Kamis kemarin, ya dilakukan hari Kamis kemarin. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian berdua, bagaimana tanggapan kalian setelah melaksanakan pembelajaran sepak bola? Bagus, keren. Menurut Destan? Senang main bola. Oke, baik. Menurut kalian, apakah pembelajarannya itu sudah menyenangkan, sudah memotivasi kalian, atau membuat kalian bersemangat? Ya, kenapa kalian bersemangat? Karena aku waktu ini main yang menyenangkan karena karena olahraga. Ya, karena olahraga membuat semangat ya, Dastan ya, Akila. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika belajar itu menggunakan video seperti Ibu tampilkan, menggunakan proyektor, terus selain senang apa lagi? Dastan? Bagus ya? Kenapa bagus? Karena ada gambar. Karena ada gambarnya. Kalau ada gambar, kalian jadi lebih fokus ya, ya jadi lebih lebih memperhatikan. Ya, daripada kalau Ibu Guru ngomong terus ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya, apa sih kira-kira yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Guru pada saat menaikkan? Sudah cukup. Nah, kalau menurut Dastan, apa yang mau ditingkatkan? Sudah cukup bagus. Oke, baik. Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran digital, YouTube yang Ibu sampaikan, ya pembelajarannya karena menggunakan YouTube, ya. Jadi selanjutnya pertanyaan Ibu yang terakhir, kira-kira apakah pembelajaran menggunakan digital itu harus Ibu lakukan lagi atau tidak? Iya, iya dilakukan lagi. Kenapa Akila dilakukan lagi? Biar lebih fokus. Oh, biar lebih fokus. Menurut Dastan? Masih? Oh, lebih fokus. Oke, terima kasih Akila sama Dastan sudah memberikan pendapat, refleksi kepada Ibu Guru dalam pembelajaran menggunakan media dan materi sepak bola. Ya, terima kasih buat Dastan dan Akila. Demikian pemaparan best practice saya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi penonton atau rekan sejawat lainnya. Selamat siang dan salam olahraga.